Setelah melalui perundingan yang alot, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump memastikan Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati penurunan tarif resiprokal dari semula 32% menjadi 19%. Meski turun, sejumlah ekonom mengatakan ini bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi sebagai bentuk kesepakatan, Presiden Trump sebelumnya mengatakan produk-produk asal Amerika Serikat tidak akan dikenakan tarif apapun atau 0% saat masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus melakukan impor bahan bakar minyak, LPG, gandum, produk-produk pertanian di Amerika Serikat dengan nilai kontrak yang cukup besar dalam jangka panjang. Namun, di balik ancaman itu, ada pula yang melihatnya sebagai peluang. Lantas, sejauh mana kebijakan ini menguntungkan Indonesia? Dan apa saja dampak nyata yang akan dirasakan oleh pelaku usaha, konsumen, hingga perekonomian nasional? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk Opini Antoni. Halo Stancers, selamat datang kembali di Expert Talk Opini Antoni bersama Profesor Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies. Terima kasih Prof atas waktunya ngobrol bersama The Stance kali ini. Kita mau bahas tentang tarif impor barang-barang Indonesia di Amerika dan sebaliknya tarif impor barang-barang Amerika di Indonesia. Kemarin Presiden Donald Trump sudah menetapkan tarif untuk kita itu 19%. Tapi tarif barang mereka di Indonesia itu 0%. Ini secara singkat, ini kita tuh untung atau justru buntung sih, Prof? Ya, kalau kita lihat dari kesepakatan ini saja kan ini sudah tidak balance ya, sudah tidak seimbang, sudah tidak setara. Gini, kenapa sih Trump itu mengenakan tarif yang dia sebutnya resiprokal? Ya. Apa artinya gitu? Kenapa dia mengenakan tarif lalu kepada semua negara, lalu kepada Indonesia 32%? Dia punya pemikirannya itu sangat sederhana. Bagaimana mau mengurangi neraca perdagangan? Dengan dikenakan tarif, maka import akan berkurang, lalu produksi dalam negeri akan naik. Produksi dalam negeri bisa bersaing dengan import. Ya. Kenapa sekarang ini tidak bisa bersaing produksi dalam negerinya? Karena pertama adalah memang industri-industri. Ada industri-industri yang memang mereka sudah high cost. Tidak hanya Amerika aja, Eropa juga, Jepang juga ya gitu. Ya. Khususnya untuk industri-industri yang labor intensif. Mereka tidak mungkin bisa orang kita di sini bayar labor cuma berapa, lalu di sana berapa. Jadi tekstil, garment, segala udah nggak bisa bersaing mereka. Yeah. Itu satu. Nah, dan kedua adalah ini yang sebetulnya mengkhawatirkan bahwa negara-negara lain mempraktekkan kebijakan perdagangan dianggap tidak adil. Yaitu misalnya hambatan-hambatan non tarif. Ya, contohnya apa? Kalau di China, misalnya kita nggak bisa pakai WhatsApp di sana. Nah, itu pembatasan. Gitu. Lalu diblok. Ya. Kita tidak bisa pakai Facebook. Kita tidak bisa pakai Instagram, bla 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 gitu. Nah, kenapa mereka harus ngeblok itu? Karena dianggapnya bahwa China tidak mau ada data users mereka itu keluar, dikuasai meskipun itu oleh private company, dia tidak mau, gitu. Dia mau mengontrol semuanya. Itu salah satu mungkin alasannya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tujuannya ke sana, jadi dikenakan tarif supaya ya dia punya itu kan make America great again, MAGA. Nah itulah supaya dia bisa kompetitif. Intinya adalah untuk mengurangi neraca perdagangan. Nah, kita kembali kepada Indonesia. Oleh karena itu, dianggapnya kita harus dikenakan 32%. Ya. Fair atau tidak fair, itu sudah lain urusan. Itu adalah kebijakan mereka. Nah. Terus kemudian kita mencoba untuk negosiasi. Negosiasi, kita pertama harus membeli produk-produk mereka. Produk-produk Amerika. Energi, 14,5 miliar dolar. Produk peternakan dan pertanian 4,5 miliar dolar. Lalu kemudian ada 50 Boeing.
Pesawat. Ya, pesawat. Kalau ini dijumlahkan, mau dalam waktu berapa tahun? Itu dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin defisit dari Amerika Indonesia itu sudah tertutupi. Gitu. Jadi ini saja dengan komitmen kita membeli itu sebetulnya sudah tertutupi. Gitu. Meskipun pada saat itu defisitnya saat ini kan sangat dengan Indonesia itu sangat rendah sekali. Cuma berapa? 17,9 miliar dolar. Dan itu hanya 1,45% dari total defisit Amerika, sangat-sangat tidak berarti. Gitu. Nah, harusnya dengan begitu sudah selesai. Lalu yang kita sayangkan adalah negosiasi ini kebablasan. Kebablasan dalam arti setelah kita komitmen membeli, lalu kita punya tarif, kita memberikan Amerika 0%. Ya. Kalau Amerika memberikan pada kita juga 0%, itu tidak masalah. Itu udah reciprocal. Ya, karena toh tadi defisitnya juga sudah kita tutup ya dengan pembelian. Nah, harusnya adalah ya reciprocal gitu. Dan anehnya sekarang 0 ke 19%, 0 versus 19%, ini sudah yang tadinya Amerika merasa tidak adil kepada kita, lalu sekarang ini malah terbalik. Bahwa Amerika memperlakukan kita tidak adil. Gitu. Jadi definisi reciprocal itu tidak adil itu sekarang ada di mereka. Nah, yang dikhawatirkan apa? Bukannya hanya 0,19%, tapi yang dikhawatirkan adalah kalau produk Amerika 0% dan hambatan non tarif dihilangkan, maka kita khawatirkan produk-produk pertanian kita ini pasti tergulung. Ini pasti banyak yang bangkrut di sektor pertanian. Kenapa? Itu contohnya adalah sebelumnya seperti gula. Ya, sewaktu kita sebelum kejatuhan Soeharto, itu 9 bahan pokok itu kita dilindungi, diproteksi. Tidak bisa import sembarangan. Tetapi kemudian tahun setelah reformasi itu kita dipaksa untuk membuka semua 9 bahan pokok kecuali beras. Wah, itu ya kita lihat bahwa salah satunya adalah gula, dan gula kita menjadi importir terbesar dunia bersama China. Bahkan tahun-tahun tertentu kita itu justru lebih besar importnya dari China gitu, bahkan nomor 1. Gitu. Artinya apa? Karena kita punya ini tidak bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Gitu. Dengan Vietnam aja untuk produk agriculture kita nggak bisa bersaing gitu. Makanya kita kalau import beras dari Vietnam, dari Thailand, dari India jauh lebih murah gitu. Nah ini kita lihat terutama misalkan gandum ya nanti dari Amerika, kedelai dan sebagainya itu pasti kita 100% itu pasti kita kalah gitu. Industri dalam negeri ini pasti akan kalah bersaing. Akan kalah bersaing dari luar itu akan jauh lebih murah. Nah sekarang permasalahannya kita tahu memang gandum adalah kita import 100%, kita tidak ada lah. Lalu apalagi yang lain-lainnya kedelai dan sebagainya tidak ada. Tapi ada juga jagung. Jagung kita kalah. Kita produksi banyak tetapi masih lebih mahal dari luar negeri. Terutama dari Amerika gitu kalau jagung. Dia punya sangat murah. Dia sekitar 60-75% harganya dari kita gitu. Dalam hal itu pun kalau tarif 5% aja juga tidak membantu. Makanya ada hambatan non tarif. Artinya siapa yang diberikan import kalau kita butuhkan. Jangan sampai kalau kita kelebihan produksi jagung dalam negeri maka tidak boleh ada import. Kalau import pasti kita kalah karena harganya lebih murah. Nah disitulah diatur sebetulnya hambatan non tarifnya itu. Sebetulnya untuk melindungi industri kita di dalam negeri, sektor-sektor pertanian. Nah dengan tidak adanya itu yang kita khawatirkan banyak sekali industri dalam negeri akan terpukul. Yang lebih khawatir lagi, misalkan gandum.
Kita tahu bahwa memang kita gandum itu tidak produksi. Tapi masalahnya kita import dari negara lain. Ya, kalau sekarang kita import dari Ukraine, ya, dari Kanada, dan juga dari Rusia mungkin. Nah, kalau itu kita harus import dari Amerika juga dengan tarif yang berbeda, Amerika akan menguasai pasar kita. Apakah kita tidak dikomplain dengan nanti oleh Kanada, oleh Ukraina? Mitra dagang yang lain ini ya. Kan Anda memperlakukan tidak adil. Mereka akan minta kalau Amerika 0%, ya kami juga 0% dong. Ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi ini merusak hubungan internasional kita dengan negara-negara mitra lainnya yang bersaing dengan Amerika. Kalau kita tidak melakukan itu, memberikan juga tarif yang sama, maka artinya kita memberikan hak monopoli kepada Amerika. Apa yang terjadi? Akhirnya dia yang menguasai dan itu adalah monopoli. Ya itu kekhawatiran yang lebih mendasar dan perlu juga jangan terlewatkan ya perhatian kita. Yang lebih rusak adalah kalau kita hubungan internasional kita dengan negara-negara lain itu jadi memburuk. Jadi kalau dengan demikian kita buntung, maksudnya kita tidak seuntung seperti yang dicitrakan pemerintah bahwa kita berhasil mengurangi dari 32 jadi 19. Itu kan seperti apa ya, seolah-olah keberhasilan tim negosiasi Indonesia bisa mengurangi tarif itu. Gitu. Padahal di sisi lain bukan hanya 19-nya itu yang perlu dilihat, yang seperti Prof tadi bilang gitu. Ini bisa menghancurkan industri dalam negeri karena barang-barang dari luar akan jauh lebih murah. Juga pada saat yang bersamaan bisa merusak hubungan kita dengan mitra-mitra dagang internasional yang lain. Nah, jadi kalau menurut Prof ini negosiasi itu berhasil atau tidak? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia gitu kalau dengan sadar bahwa resikonya ternyata seperti itu, implikasinya seperti itu gitu, apakah kita masih harus nego ulang atau kita terima saja seperti ini? Iya, hasilnya kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah tidak sesuai harapan. Khususnya saya nggak tahu apa itu harapan pemerintah juga begitu. Yang setidak-tidaknya kalau kita lihat dari masyarakat melihatnya ini adalah sesuatu negosiasi yang berat sebelah, yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah kita melihat bahwa main point-nya itu di mana, bahwa akar masalah itu di mana. Akar masalahnya adalah defisit neraca perdagangan. Ya itu aja kita harus inikan gitu. Yang lainnya kita bilang ya sama. Yang lainnya sudah kita bicarakan bahwa itu ada kesetaraan gitu. Ya kalau memang itu jadikan aja free trade. Oke, Anda tidak mau ada hambatan tarif dan kami juga mau ke Amerika tanpa hambatan tarif. Jadi semuanya sama gitu. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan. Defisit kalau seandainya nanti kita ada menambah defisit itu kita akan membeli produk yang lain gitu. Nah, itu jadi kita harus melihat tujuan daripada negosiasi ini apa. Nah, tadi kita baru bicara barang-barang Amerika di Indonesia. Sementara itu produk Indonesia di Amerika itu kan juga akan jadi semakin mahal karena ada tarif tambahan 19% tadi gitu kan. Kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah itu juga akan membuat tanda kutip misalnya nih ya. Jadi kita semakin sedikit bisa menjual ke Amerika karena harganya makin mahal gitu. Gini, kalau dengan lebih mahalnya itu memang harus kita bandingkan ada dua hal. Satu adalah dengan negara eksportir lainnya. Kalau dengan kalau garment ya produk-produk tekstil ya mungkin kita bersaing dengan Bangladesh. Dan mungkin ada sedikit juga Pakistan, mungkin juga dengan Vietnam dan sebagainya. Kalau anggap saja bahwa tarifnya kurang lebih sama, ya berarti persaingannya dari square lagi. Ya sama saja sebetulnya. Ada tarif, tidak ada tarif, persaingannya sama. Harganya naiknya sama-sama naik gitu kan. Itu menjadi tidak menjadi satu
poin yang menguntungkan atau merugikan. Oh, oke. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah dilihat ada produk-produk apakah di dalam negeri selisihnya itu 19% dengan produk dari kita. Kalau ya salah satunya misalkan apa? Kalau garment mungkin lebih besar lah dari 19%. Misalnya produk-produk yang lain, elektronik apa segala ya. Nah mungkin saja bahwa mereka itu dengan tarif 19% kita bisa kalah bersaing gitu. Karena jadi mahal dibandingkan produk lokal mereka gitu. Nah, kalau ini yang membuat bahaya dan ini adalah tujuan dari memang Trump. Oke, kenapa dia sampai ke 19%? Karena mereka mungkin dia merasa bahwa produk-produk tertentu dengan 19% sudah bisa melindungi produksi dalam negeri mereka gitu. Nah, jadi kalau itu benar, maka kita bisa berasumsi atau memperkirakan bahwa ekspor kita ke Amerika akan turun. Ya. Yang jelas tidak naik kan gitu. Iya. Kalau naik sulit ya. Tinggal pertanyaannya ini, komoditas apa sih Prof yang yang kira-kira tetap bisa bertahan komoditas ekspor kita ke Amerika? Ya sebetulnya secara umum adalah labor intensif lah. Oh, semua yang labor intensif. Semua yang labor intensif ya mereka akan sulit bersaing gitu. Memang labor intensif itu memang berubah terus gitu. Dari negara umumnya negara berkembang, negara miskin, lalu ke negara berkembang dan sebagainya. Contohnya adalah misalkan kita garment. Dulu kita kan ada di sini ada Adidas ya di kita ya. Terus ada juga footwear juga ya, ada itu. Tapi tahun 90-an, 80-an, 90-an itu kan udah pada hengkang kan? Mana? Pada tahun 90-an dia ke China dulu. China itu waktu masih murah sekali. Dia punya buruh. Kita itu waktu masih lebih tinggi lah kurang lebih. Dan kemudian ke Vietnam. Tapi sekarang China udah tidak lagi kompetitif untuk labor intensif. Karena ekonomi dia sudah naik dan laborsnya juga sudah lumayan tinggi gitu dibandingkan kita yang stagnan gitu kan. Gaji-gaji buruh kita stagnan gitu. Nah itu. Jadi akhirnya ya kita lagi nanti kembali lagi ke kita lagi gitu. Mereka sudah masuk ke industri-industri yang lebih advance gitu ya. Padahal kita tinggal ini. Ya kayak Vietnam sekarang kita udah ketinggalan dari Vietnam juga. Vietnam dia udah sudah bisa bikin mobil listrik. Listrik ya. Nah kita tinggal assembling aja juga susah gitu. Nah itu komoditas yang akan sulit bersaing dalam perkiraan Prof Antoni. Labor intensif. Kalau yang kira-kira justru bisa punya daya saing tinggi apa komoditas kita? Enggak, yang labor intensif itu adalah yang kita mempunyai daya saing tinggi sehingga Amerika tidak bisa tidak bisa menyaingi produk itu gitu. Nah, yang kita ini adalah advanced technologies itu yang kita tidak ada daya saing yang akan ya artinya low tech lah. Yang low tech masih bisa gitu, tapi yang agak sedikit semi high tech udah nggak bisa. Kita akan kecuali bahwa kita di sini ada investasi dari perwakilan yang asing yang menguasai teknologi itu gitu. Nah dia yang ekspor. Prof, ini ada kaitannya nggak sih kira-kira dengan keanggotaan Indonesia di BRICS, sanksi-sanksi tambahan ini? Secara terbuka kan Trump mengatakan itu, mengatakan ada kalau negara BRICS akan dikenakan tambahan tarif dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya juga Trump itu adalah ilusi. Sebetulnya BRICS itu bukannya membahayakan, tetapi BRICS ini kalau saya menyebutnya adalah masih aliansi ilusi gitu. Aliansi ilusi? Iya, masih itu tidak jelas gitu. BRICS itu apa sih? Aliansi apa kita? Aliansi politik apa benar kita berpolitiknya itu ada kita ke South Africa dekat, India dekat, Brasil dekat apa tidak gitu kan? Itu tidak satu ini, tidak satu ideologi lah. Jadi apa yang membuat common BRICS ini? Kalau menurut saya adalah Trump tidak mau, dia tidak khawatir menurut saya, tetapi dia cuma tidak mau bahwa BRICS ini akan menjadi membesar gitu kan. Itu aja. Jadi itu yang dicegah sama dia.
Baik. Tapi Jadi ini- secara politik, secara apa, BRICS ini masih tidak ada apa-apanya. BRICS ini sudah 25 tahun. ya, ya. Dari tahun 2000. Sudah hanya sebetulnya istilah yang dikoinkan oleh si Goldman Sachs, bahwa ini adalah area-area untuk pertumbuhan investasi. Sebetulnya area investasi. Untuk global fund, kalau Anda mau investasi, Anda masuk ke emerging market. Ya, emerging market di mana? Kalau Amerika di Brasil. Kalau di Eropa pada saat itu Rusia. Rusia tahun 2000 itu baru selesai dengan komunis-komunis itu mencoba kapitalis gitu. Kalau di di Timur Asia, Jauh itu adalah China. Nah, China tahun 2000 juga masih negara berkembang, benar-benar masih belum apa-apa gitu. Dan India. Sebetulnya itu saja sebetulnya. Lalu kemudian tahun 2009 mulailah BRICS sama Rusia dikapitalisasi. Justru saya khawatir BRICS ini dikapitalisasi oleh Rusia untuk digunakan melawan seolah-olah kepada Amerika. Padahal ini tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kendaraan Rusia dan kendaraan China untuk beraliansi dan mencoba melawan hegemoni dari Amerika. Which is memang juga diperlukan gitu kan. Tidak boleh ada satu kekuatan yang absolut gitu kan. Ini begitu. Tetapi harusnya bisa dipilih dengan cara lain, gitu. Bukan dengan BRICS lah. Medianya saya lihat BRICS ini adalah sangat loose sekali. Gitu. Jadi Prof melihat ini tidak ada kaitan dengan BRICS gitu ya, tapi murni soal menutup atau memperkecil defisit neraca perdagangan saja. Kedepannya seperti apa dengan gitu ya, dengan kita dikasih sanksi tarif tambahan 19%. Dengan industri kita juga semakin kehilangan daya saing tadi gitu. Apakah ada kemungkinan justru berbalik nanti defisit neraca perdagangan itu? Ya, yang jelas bahwa defisit kita ini juga kan ada surplus neraca perdagangan, tetapi dengan jasa kita itu surplusnya sudah sangat sedikit. Perdagangan barang dan perdagangan jasa. Jasa ini kita defisitnya besar sekali. Nah, di sini kita tidak negosiasikan kepada Amerika. Defisit neraca jasa, perdagangan jasa, ini defisitnya besar. Ini kita tidak negosiasi. Untuk jasa justru kita yang defisit? Defisit besar. Nah, jasa itu adalah salah satunya jasa keuangan dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi defisit kita ini akan semakin sedikit. Maksudnya the total dari kita punya surplus akan semakin berkurang. Dan ini akan menekan kita punya, kalau kita bicara neraca perdagangan, maka kita harus bicara secara total neraca transaksi berjalan. Nah, dengan demikian kita punya neraca transaksi berjalan pasti tertekan. Nah, kalau neraca transaksi berjalan tertekan, maka kurs rupiah pasti tertekan. Nah, jadi kesana nanti akhirnya dolar makin mahal. Akhirnya kesana dolar akan mahal. Dan ini kalau seandainya terjadi dalam eskalasi yang besar, ya fiskal kita juga akan APBN itu akan berkurang juga. Bea masuk kita berapa? Bea akan berkurang. Sekarang kurang lebih bea masuk kita total 50 sampai 60 triliun. Itu kalau kurang setengahnya, karena dengan negara-negara lain juga minta disamakan dengan Amerika, ya maka APBN kita juga makin tertekan. Gitu. Jadi ini masalahnya lebih besar dari yang mereka duga, yang mereka memperkirakan, atau yang mereka tidak pikirkan, tidak terpikirkan. Iya. Kalau untuk kalangan awam seperti saya gitu, bukan saya yang akan beli pesawat Boeing-nya kan gitu kan. Jadi ada beberapa kalangan awam yang merasa ini bagus karena barang-barang Amerika akan jadi lebih murah karena kan tarifnya 0% misalnya begitu. Itu betul nggak sih
Prof, anggapan seperti itu? Nah, ini begini, kalau kita bicara tarif, saya pernah beberapa kali juga menulis. Tarif ini mekanisme untuk melindungi industri dalam negeri. Oh, itu sebenarnya perangkat perlindungan aja. Perangkat perlindungan industri dalam negeri. Oke. Kalau kita tidak ada industri itu di dalam negeri, maka tarif itu kita buatkan nol. Untuk supaya kita mendapatkan lebih murah. Tapi di Indonesia pun tidak terjadi karena tarif pun dikenakan meskipun kita tidak produksi dalam negeri, tetapi kemungkinan ada dua hal, yaitu ada produk substitusi. Oke. Kalau produk substitusinya, kalau ini tidak dinaikkan tarifnya, maka di sini akan banyak import sehingga produk substitusinya juga tidak bersaing. Nah, ini yang harus dibalanskan. Kalau tidak ada produksi produk substitusinya dan pemerintah juga mengenakan tarif hanya untuk mengisi APBN saja. Nah, disinilah pemerintah bertransaksi dengan masyarakat untuk mengisi APBN. Tapi in general ada tarif ini adalah untuk melindungi industri. Contohnya kalau kita bilang sektor jagung, ya bagaimana kita mau mengembangkan sektor jagung kalau kita di situ sudah kalah duluan, kalah harganya, ya tidak bisa bersaing. Nah, ini kita harus menata, ini harus bisa bersaing supaya kita nantinya membuka tarif ini lama-lama dikurangi. Tapi kita sudah berapa lama kita punya ini tetap tidak bersaing. Nah, contohnya kita ada namanya ASEAN China Free Trade Agreement. Itu sama-sama kita buat tarifnya sama, ada yang ya banyak 0% juga gitu. Oke. Tetapi kita punya defisit justru sama China itu membesar terus. Karena kita tidak bisa bersaing dengan produk China yang sama-sama 0%. Free Trade Agreement bahayanya adalah industri yang kita kalah bersaing itu akan tergulung. Nah, itu. Ini masih FTA yang masing-masing negara kan, bukan? Itu FTA masing-masing negara. Bukan yang single market. Bukan yang multilateral ya, itu ya. Okay. Itu misalkan WTO dan sebagainya gitu. Itu pun udah kalah. Di sini bahwa tarif itu kalau yang ada orang mengatakan, wah ya bagus kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Satu titik benar, di satu poin benar. Tetapi pertanyaannya kalau itu bagus, kenapa tidak dari dulu kita nolkan? Ya, misalkan kita tahu Harley Davidson, ya, ini yang membuat Amerika juga menjadi marah-marah itu. Karena berapa? Tarifnya itu Harley Davidson 125%, kemudian turun menjadi 95%. Tarifnya sangat tinggi sekali. Padahal di sini Harley Davidson apakah ada saingan? Nggak ada. Tetapi kita juga tidak mau import besar-besaran, makanya tarifnya dinaikkan gitu. Jadi itu salah satu contoh yang nanti akan bisa lebih murah dong, karena tarifnya nol. Seharusnya, karena itu akan dimintakan juga, karena semua produk Amerika masuk dengan tarif 0%. Itu berapa banyak itu pemerintah akan kehilangan itu APBN-nya, penerimaan dari bea. Nah, inilah. Jadi itu tidak sebenarnya benar. Tarif itu di awal-awal, misalkan jagung untuk pakan ternak, seolah-olah itu mahal. 5% apa sih? Tarifnya cuma bea masuk misalkan 5%. Ya, mau mahal bagaimana? Tapi ini yang kita lebih memainkan peran adalah bukan tarifnya, tapi hambatan, non-tarif dengan kuota-kuota impor. Tapi kalau itu tidak dilindungi, maka bahaya dari ekonomi itu akan lebih besar. Berapa banyak nanti petani jagung yang tidak bisa produksi. Lalu ada yang mengatakan, ya karena ini tidak efisien, ya biarin saja, mati, kan gitu kan? Pasar bebas. Iya, lalu kemudian ya petani jagungnya harus beralih kepada yang lain yang kita kompetitif. Produk apa yang kita kompetitif? Ya kan? Nah, ini yang menjadi susah. Karena apa? Karena untuk competitiveness dari sektor agriculture
itu peran pemerintah harusnya besar. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju, itu banyak subsidi terselubung. Yang kita ini tidak ada. Makanya kalau kita bilang harga beras kita lebih mahal dari Vietnam, itu sebagian besar benar produktivitas kita memang mungkin kalah tapi nggak juga, per hektarnya itu hampir-hampir mirip gitu. Ya sekarang ini dengan padi hibrida dan sebagainya beda, dan kita pun sebetulnya bisa, tetapi pemerintah tidak mau padi hibrida gitu. Tapi yang lain-lainnya itu banyak subsidi-subsidi untuk pupuknya lah, untuk airnya. Kita memang memberikan subsidi pupuk, tetapi apakah ada? Apakah tidak ya kita tahu banyaknya diselewengkan, dikorupsi oleh oknum-oknum gitu. Nah inilah permasalahan kita. Terakhir Prof, gimana cara kita bisa minimal lah, paling tidak mengurangi dampak negatif tadi yang entah dipikirkan atau tidak dipikirkan oleh pemerintah ketika membuat deal itu dengan Amerika gitu. Apa saran Prof Antoni, baik kepada pemerintah atau mungkin kita yang awam nih ya, kita ingin tahu juga kan, bagaimana cara kita meminimais dampak negatif tadi dari kesepakatan tarif tambahan ini? Sekarang ini sudah agak sulit. Sudah agak sulit karena kita sudah tidak bisa lagi dalam posisi untuk negosiasi. Yang kita bisa memperkuat, kita punya sektor yang kita rasa akan kalah. Saya sekali lagi sebut misalkan yang sangat obvious, yaitu sektor di jagung untuk makan ternak. Harga produksi kita 5.500, harga produksi dia 4.000 misalnya. Lalu bagaimana kita petani kita, kalau kita biarkan ini terjadi import, kalau petani kita menjual 5.500 terus, maka produk luar negeri, produk Amerika ini akan masuk semua. Ya. Oleh karena itu mau tidak mau, kecuali melalui tarif untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui subsidi. Nah, jadi dibilang, oke, Anda itu jual 4.000 supaya bisa bersaing, selisihnya nanti kita masukkan kepada subsidi pendapatan. Nah, itu setiap petani nanti akan dimasukkan berapa dia punya minimum wages-nya, dia punya minimum pendapatannya. Itu yang harus diberikan kepada ini. Ini semua dilakukan oleh negara-negara maju. Baik, jadi pemerintah yang harus intervensi, keluar uang untuk bagaimana supaya tetap produk dalam negeri ini, yang produksi petani kita ini bisa bersaing dengan produk murah dari Amerika. Kalau ini Prof, artinya ini kan dari tadi kita memang bahasnya soal Trump dan Indonesia dan Amerika. Tapi saya jadi penasaran, dengan negara lain sebenarnya kita ada yang poin-poin, apakah ini juga sebenarnya masalah yang sama dengan kesepakatan kita dengan negara lain, gitu, atau memang ini yang bermasalahnya hanya yang dengan Amerika? Ada nggak yang kira-kira ada juga yang sebenarnya, terutama dalam soal tadi proteksi produk kita dalam negeri? Ya, negara lain itu kan tidak mempermasalahkan, dan mereka juga tahu bahwa hambatan non-tarif itu dalam hal-hal tertentu memang dibutuhkan, dan itu adalah hak kedaulatan negara tersebut gitu. Selama itu tidak terlalu merugikan mereka, mereka pun tidak akan mempermasalahkan itu. Nah, jadi kalau kita lihat, misalkan kita dengan kemarin ini barusan dengan Uni Eropa, kita mengadakan free trade agreement. Ya, free trade agreement itu cuman berkenaan dengan tarif, tetapi hambatan non tarifnya mereka tidak mempermasalahkan gitu. Itu adalah sebetulnya salah satu hak kedaulatan kita. Kalau itu sampai diganggu dan kita bilang hambatan non tarifnya adalah sebetulnya adalah memang dalam rangka untuk melindungi kita punya industri dan kita tidak boleh, ya ini sudah melanggar kedaulatan. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Gimana Stansers jadi makin paham kan? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe semua channel media sosial The Stance. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.